Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos fase grup Piala AFF 2024. Hal ini dikarenakan pada klasemen akhir, Timnas Indonesia hanya menempati peringkat ketiga klasemen. Timnas Indonesia telah melakoni 4 pertandingan, dengan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Timnas Garuda mengoleksi 4 poin. Capaian ini kalah dari Vietnam dengan 10 poin dan Filipina dengan 6 poin. Pada pertandingan terakhir, Timnas Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos fase grup, malah dibuat tidak berdaya oleh Filipina. Padahal Timnas Indonesia bermain di kandang, namun harus menerima kekalahan 1-0 lewat gol penalti pada babak kedua. Timnas Indonesia di laga tersebut bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42, karena Muhammad Ferrari di kartu merah oleh wasit akibat dianggap menyikut pemain Filipina. Timnas Indonesia yang menurunkan mayoritas pemain di bawah U22 sebenarnya mampu bermain cukup bagus. Namun tidak bisa dipungkiri, para pemain muda ini masih membutuhkan jam terbang guna menambah pengalaman untuk bermain di level tertinggi. Timnas Indonesia yang turun di turnamen AFF ini memang dipersiapkan untuk bermain di ajang Piala Asia U22 dan SEA Games. Diharapkan setelah kegagalan di AFF ini, mereka bisa mengambil pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sementara itu, pelatih Sintayong meminta maaf atas kegagalan ini karena ia tidak berhasil mencapai target ke final AFF seperti yang diberikan oleh PSSI. Sejak awal turnamen memang banyak pihak yang menyayangkan komposisi skuad yang dipanggil oleh Sintayong. Karena walaupun tujuan ikut turnamen AFF ini adalah ajang menambah pengalaman para pemain muda, namun seharusnya Timnas Indonesia minimal bisa lolos fase grup. Tidak adanya pemain senior yang matang pengalaman sangat terasa di dalam skuad. Kita bisa melihat bagaimana saat melawan Laos dan Filipina, bermain di kandang Timnas Indonesia malah tidak bisa meraih poin maksimal dikarenakan kalah jumlah pemain. Penyebabnya saat melawan Laos, Marcelino mendapatkan kartu merah. Sementara saat melawan Filipina, Ferrari yang mendapatkan kartu merah. Hal ini jelas membuktikan bahwa skuad muda Timnas Indonesia butuh peran pemain senior untuk bisa mengatur emosi para pemain. Hadirnya pemain senior jelas bisa membawa ketenangan di dalam skuad. Contohnya jika Marcelino bermain bersama Timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Lihat bagaimana ia bermain. Hal tersebut karena ada banyak pemain yang jauh lebih senior dari Marcelino yang membuat Marcelino bermain tanpa beban. Sementara di Piala AFF tidak seperti demikian. Oleh karena itu, hasil yang Timnas Indonesia raih dengan skuad muda di AFF ini sangat menjadi pelajaran berharga Sintayong untuk mengevaluasi keputusannya. Usai kegagalan di Piala AFF ini, Sintayong akan langsung fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Timnas Indonesia diharapkan mendapatkan hasil maksimal di 4 pertandingan tersebut guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini, PSSI lewat Ketua Umumnya Erick Thohir akan mengevaluasi kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi bagi kebaikan Timnas Indonesia.